Mbak, saya boleh pinjam pulpen? Terima kasih. Adam. Muhammad Yasir. Mana dia? Yang saya dengar, dia di izin hari ini buat beli kacamata baru. Ahmad Fajar. Anda dari mana, Mas? Depok. SMP? Pondok Master. Di? Beji Timur. Bambang Ahmad Susetyo. Saya. Cesak Zarah Ardianti. Faizan Adlan Hazim. Anda dari mana, Mas? Bandung. SMP? SMP Pasir Impun. SMP apa? Japipa. Oi, come on. Do you want to be here or outside? Freya. Anda dari mana, Mbak? Jakarta. SMP? Lepsol, Cirende. Ada ya? Cirende itu mana? Cirende itu Jakarta sebelah mana? Jakarta sebelah mana? Cirende. Selatan ya? Oke. Hafiz Albana Hirai. Anda dari mana, Mas? SMP? Hagia Sophia. Dari mana, Mbak? SMP? Imbang Abdul Hakim Wanen. Jenar Anjani Putri. M. Aji Nugroho. M. Eka Purwantara. M. Fawaz Ihsan. M. Karim Ilyasin. Lihat mana? M. Sabit Sakif. Nadifah Nur Fahma Rabasari. Natasha Salsabila. Anda dari mana, Mbak? SMP? MTS. Dari Dago ya? Itu di Dago MTS-nya. MTS-nya di Padalarang, tapi tinggal di Dago. Nisma Nur. Nih kok Nur sih? Rizkiana. Nur Fadilah Ibrahim. Nurul Hidayati. Nggak ada? Umar Syafiq. Anda dari mana, Mas? Dari Tasikmalaya. Tasik. SMP? SMP 1. Radian Azmi. Mana dia orangnya? Radian Azmi. Mana dia orangnya? Reza Atria Rahman. Anda dari mana, Mas? Antapani, Bandung. SMP? SMP-nya Jogja. Tapi orang Antapani. SMP berapa?
Rozan Arsyad. Anda dari mana, Mas? SMP? SMP Juara Bandung. Itu di mana? Di daerah Tanjung. Sang Hawa Imani Al Husna. Oke. SMP Bun di mana sih? Oh, Mutbun. Sibi. Syafira. Anda dari mana, Mbak? Ah, Bangka. Jauh amat, Mbak. SMP? SMP 1. Kotanya apa? Pangkal Pinang ya? Zaina. Zidni Karim. Anda dari mana? Dari SMP Talenta Juara. Sama tadi juara. Oh, satu kelas. Enggak satu kelas. Oh, tapi satu SMP. Penny Septiani Di Majalengka. dari Majalengka. SMP Pesantren Al-Fatah. Pesantren Al-Fatah. Indriawati dari Lanjut. SMP. Wah, Bu. All right, guys. 31 students. How do you feel about it? Crowded, yeah? Right? I cannot even memorize your names. Oke, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma awrithna ilman wa fahman ya kashifal mushkilat ya alimal khafiyat ikshif 'anna al-hujuba an hujubi hadhihi al-ma'ani hatta nattali'a 'ala hadhihi al-masail wahfadna 'ala al-khata'i wan nisyan ya rabbi antal muwaffiq wa anta 'ala kulli syai'in qadir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, welcome to English in high school. Come on, high school, guys, right? You have changed color, not blue anymore, right? You're gray now. Okay, feels good, right? My name is Eri. Call me Pak Eri. Yeah. For those who don't know me yet, I'm teaching English in high school, but I'm teaching Bahasa Indonesia in junior high. So many of you knows me as Bahasa Indonesia teacher. Now switch. I'm teaching English in this class. Not in this class. I'm teaching 12th grade. So you will see me in 2 years' time. Okay, not now. Today is a special class, special session that we call Kapita Selecta, Bahasa Inggris. Anybody knows what Kapita Selecta is?
Ada yang tahu kapita selecta itu apa? Ah, kapita selecta. Memilih? Oke. Oh, secara kapital. Cesa, kapita selecta. Oh. Dan kapita selecta. Artinya apa? Oh, come on guys. Nadifa. Kapita selecta. Mas. Saya. Ya, yeah, saya. Bukan aku. Mas, Anda tahu bedanya saya dan aku? Apa bedanya? Tahu bedanya saya dan aku? Mas, wong Jowo yang tinggal di Jogja toh? Apa bedanya? Saya sama aku. Oh. Bisa ngomong Jawa nggak? Bisa. Terus, kalau Anda ngomong Jawa sama gurumu, pakai aku nggak? Pak keplak. We. Mbak, Bangka. Boleh pakai aku di Bangka. Sama guru. Tak cakap Melayu ke? Mas, orang Jawa, kalau bicara bahasa Jawa, Anda nggak boleh bilang aku, Mas. Disabun mulutmu. Sama orang Melayu. Apa bedanya? Saya sama aku. Ini saya mengulang lagi pelajaran kita di kelas 7 ya. Tapi buat yang baru masuk ke Alka, Anda tidak pakai aku, Mas, di sekolah ini. Paham ya? Pakai saya. Ya, kalau kalian berbicara dengan sesama kalian, saya tutup kuping ya. Tapi di kelas ini, kalian tidak pakai aku. Kenapa? Saya artinya apa? Apa bedanya sama aku? Nisma. Saya itu apa? Saya itu kan formal. Mana ada saya formal? Saya itu, Mbak Nadifa, saya adalah saya itu dari kata sahaya. Sama dengan bahasa Jawa, kita pakai kulo dari kata kawulo. Artinya apa kawulo? Sama dengan sahaya. Apa artinya sahaya? Sahaya artinya apa? Hah? Sahaya itu budak. Hamba sahaya itu budak. Sama dengan kawulo. Kalau orang Sunda bahasanya abdi. Apa artinya abdi? Ya sama, kawulo. Abdi itu hamba.
Sehingga kalau kalian pakai aku dalam bahasa Melayu itu sama seperti bilang bicara bahasa Sunda, Anda bicaranya aing 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 terus. Paham ya? Hapuslah kata aku. Oke, Mas. Kapita selecta. Artinya kapita itu topik. Selecta itu pilihan. Jadi kapita selecta itu judulnya adalah selected topics in English. Jadi saya, karena ini namanya topik pilihan, saya bisa berbicara apa saja. Betul nggak? As long as it's related to English. Right? Okay. Selected topics in English. Good? Moving on. I'm trying to speak in English as much as possible. If you don't understand me, raise your hand and I will translate. There is no shame in saying I don't know. There is no shame in saying I don't understand. Jangan pernah malu mengatakan, Pak, saya tidak tahu. Pak, saya tidak paham. Jangan pernah malu. Do you understand me? Okay? Okay. This is India. Right? On the left, yeah. On the left is India before the Mughal. Yeah. Mughal Empire. Yeah. On the left. Yeah. If you look at the maps, there are Muslim kingdoms on the maps, on the left, that rule in about 50% of the land. 50% of the whole area. 50% of the whole India is governed by the Muslim. For 320 years. On the right is the Mughal Empire. They rule almost 200 years, 175 years. And 90% of India. Okay? Good? Good. Okay. Now the question. Ada daerah 50%-nya dikuasai oleh orang Islam selama 300 tahun. Paham ya? 300 tahun nih. Habis itu tambah lagi. Selama 175 tahun, 90% wilayahnya itu dikuasai oleh orang Islam. And yet, they are still Hindu. Why? Kalian tahu Parsi? Tahu Parsi? Parsi apa? Iya, Persia. Kerajaan Persia. Tahu kan? Tahu ya? Tahu nih kerajaan Persia. Sekarang jadi negara apa?
Iran ya, kerajaan Persia. Yes, dulu ada zaman Rasulullah SAW itu ada kerajaan Persia namanya. Ya, betul ya? Setuju nih. Sekarang jadi Iran negaranya. Ya, Persia dikalahkan oleh kaum muslimin, betul? Ya, siapa yang mengalahkan? Siapa yang jadi presidennya negara Islam ketika mengalahkan Persia? Apakah zaman Rasulullah? Ya, habis Rasulullah siapa? Abu Bakar. Apakah zaman Abu Bakar? Zaman siapa? Persia itu it's a big deal ya. Betul nggak? Kaum muslimin mengalahkan Persia, kalau sekarang itu ibaratnya kita mengalahkan Inggris. Inggris itu diserbu terus kalah dia. Itu bandingannya. Paham ya? Persia kalah? Ya. Yang mengalahkan adalah Khalifah Umar. Umar bin Khattab. Good? Begitu kalah, bentar dulu, saya nanya dulu. Orang Persia agamanya apa? Hah? Masa kalian nggak tahu orang Persia agamanya apa? Woi, oh my God. Astagfirullahalazim. Tak tahu dia. Kak. Persian. Hah? Hah? Question. Christian. No. Wrong. Tio. Hah? Majusi itu apa? Hah? Betul. Majusi. Majusi itu bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Persianya apa? Zoroaster. Jadi orang Persia dalam bahasa Persia dia bilangnya Zoroastrian. Dalam bahasa Inggris. In English we call them Zoroastrian. They worship what? Mereka menyembah apa? Hah? Fire, right? They worship fire. Okay? They worship fire, ya? Yeah? Okay. Begitu Khalifah Umar mengalahkan Persia, agama orang Persia apa sekarang? Betul nggak? Dari katakanlah 90% penyembah api flip menjadi 90% itu Persia. Betul nggak? Itu. Turki. Turki zaman dulu agamanya apa? Fawaz. Turki. Apa agamanya? Ya dulu, jangan sekarang lah. Dulu agamanya apa? Astagfirullahaladzim. Sebelum Islam, Fawaz. Sebelum Islam, Turki itu apa? Hah?
Turki itu ibu kotanya apa? Ibu kota Turki apa? Hah? Ibu kota Turki. Astagfirullahaladzim, kalian belajar geografi. Ibu kota Turki apa? Istanbul. Istanbul. Sebelum Istanbul, siapa yang ngasih nama Istanbul? Astagfirullahaladzim. Sultan Fatih. Sebelum Istanbul, dia namanya apa? Astagfirullah. Sebelum nama Istanbul apa? Bizantin. Nama kerajaannya. Nama kotanya apa? Konstantino. Dalam bahasa Arab, Konstantina. Oh, Konstantinopel. Agamanya apa? Iya, namanya juga Bizantin. Ya, itu pusat Romawi Timur. Ya, ditundukkan oleh kaum muslimin di zaman siapa? Ya, Al-Fatih. Iya kan? Di zaman Al-Fatih. Sudah bukan zaman sahabat. Ya, sudah bukan zaman sahabat. Ditundukkan. Setelah ditundukkan, agamanya apa? Islam. Pertanyaannya, ada negara yang orang Islam itu berkuasa ini 500 tahun. 500 tahun. And yet they are still Hindu. Why? Hah? Pernah mikir nggak? Pernah kan? Why? British? No. It has nothing to do with British. British baru datang setelah Mughal. After Mughal, baru British datang. Mungkin pernah di... Oh iya, sama seperti Indonesia, Mas. Indonesia dulu Hindu. Betul nggak? Sebelum Hindu apa? Sebelum kerajaan Hindu apa? Buddha. Iya, kan ada Borobudur, ada Prambanan. Tapi tiba-tiba, just like that, Nusantara jadi Muslim semua. Why? Ini enggak. Dulu sini juga Hindu. Kan? Kalian nggak pernah mikir ini kan? Tuh. Sekarang jam 5.2. Ntar lagi. 9.30 udah habis. Oke. Siapa yang mau menjawab? Ya, sebabnya, ya, Bawas. What invasion? The Muslim invade. The Muslim invade and conquer 90% of the land. After that, then what? Why? Sama.
Di Persia, Muslim invasi. The Muslim invaded Persia. And then they all became Muslim. The Muslim invaded Egypt. Orang Mesir, agamanya apa, Mbak? Sebelum Islam. Orang Mesir sebelum Islam. Bahasanya Arab. Hey, no. Nah? Kristen Koptik. Koptik. Ya. Dalam bahasa Arab, Qibtiyah. Koptik itu Qibtiyah. Ya. Koptik, Kristen. Begitu Muslim datang, Islam. Why ini? Enggak. It's very interesting, right? Jawabannya bisa banyak ya. Ya, sudah banyak. Sibi. Karena ada keberkatan di dia kan pasti ada dataran tinggi kemauan deh. Itu tidak menjelaskan. Itu tidak menjelaskan. Ini Afghanistan mau kurang tinggi apa Afghanistan? Islam semua itu. Afghanistan itu Islam semua. Hilang. Sebelum Islam, Afghanistan agamanya apa? Sebelum Islam, Afghanistan agamanya apa? Buddha, Mas. Di Afghanistan itu ada patung Buddha yang setinggi gunung. Iya. Orang Afghanistan. Tapi masuk Islam semua. Kenapa Hindu enggak? India enggak? Why? Karena di Islam ada ajaran di mana kita nggak boleh memaksa orang yang masuk Islam. Betul. Jadi ya mungkin emang orang-orang India beberapa yang Hindunya kental memang tidak ingin masuk Islam. Jadi ya orang Muslim juga tidak memaksa mereka. Argumen Anda membuat saya bertanya, apakah di Persia orangnya dipaksa? Betul nggak? Ya, nggak dipaksa, Mas. Nggak boleh orang Islam maksa itu. Nah, saya tanya sekarang, apakah Islam disebarkan dengan pedang? Salah. Kerajaan Islam disebarkan pakai pedang, betul. Wah, mereka perang kok. Betul nggak? Tapi ketika mereka berkuasa, mereka tidak pernah memaksa orang masuk Islam. Itu yang harus dibedakan, Mas. Kalau perluasan wilayah kekuasaan, orang Islam itu berperang. Paksa, taklukkan. Tapi begitu ditaklukkan, nggak ada yang dipaksa masuk Islam. Buktinya apa? Buktinya India tetap Hindu. Ini tandanya nggak dipaksa nih. Dan di Mesir 30% masih tetap Koptik. Nggak dipaksa. Tapi penyebarannya pakai pedang. Penyebaran wilayah ya, perluasan wilayah. Tapi nggak ada yang dipaksa. Nah, ini jawabannya banyak. Hindu itu enggak punya kepala yang dipenggal. Ibaratnya, ibarat mereka, oh Tuhannya juga banyak kok. Ya. Kalau Kristen, kalahkan rajanya, ya semuanya sama dengan Persia, rajanya kalah, udah kalah. Orang Hindu ternyata enggak gitu. Ya. Tapi buat saya ini nomor 10, Mas. Sama dengan kasta. Ya.
Eh, kalau hukum sehari-hari itu tidak diurus oleh negara. Buat mereka, kalau mereka masuk Islam, itu malah susah. Buat saya itu juga tidak masalah, tidak terlalu ini. Sebab utamanya, Mas, adalah yang nomor 4 ini. Mau ekonomi, mau apa, saya bilang itu nomor tidak penting. Yang paling penting adalah ini yang saya letakkan di nomor 4. Karena orang Islam di India tidak pernah berbahasa Hindi. Mereka masuk menggunakan bahasa Persia, karena masuknya dari Iran mereka. Dan masuknya dengan bahasa Arab. Jadi bahasa raja-raja, bahasa ningrat, itu kalau nggak Arab, Persia. Sementara orang di jalanan, bahasanya apa? Mereka pakai bahasa Hindi. Nehi. Ya kan? Nggak bisa begitu. Paham nggak Anda? Jangan pernah kalian itu meremehkan bahasa. Saya tanya sekarang. Kenapa Melayu Hindu itu tiba-tiba masuk Islam? Why? Ya. Ya, sure. Tapi kenapa? Karena orang-orang Islam di sini itu ngomongnya pakai bahasa lokal. Orang Jawa suka wayang, betul? Datang wali main wayang, Mas. Datang wali main wayang. Semua orang masuk Islam. Betul nggak? Kalian jangan pernah meremehkan aspek bahasa. Paham ya? Kita membangun peradaban kita itu dengan bahasa. Itu. Anda juga, kalian semua itu membangun kapasitas diri itu tidak harus dengan bahasa. Kalian itu harus bisa berbahasa dengan baik. Kalian perhatikan saya berbahasa ya. Dari tadi sampai sekarang, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, saya menggunakan bahasa baku, betul? Tapi saya tetap cool kan, betul nggak? Cool nggak? Menggunakan bahasa yang baku bukan berarti harus kaku. Jangan kalian itu belum apa-apa, gue, lu. Pakai lu gue, itu belum tentu, Mas, membuat Anda itu lebih cool. Do you agree with me, Tio? Yes? Paham ya? Ini aspek bahasa. Saya mau kalian itu benar-benar
meyakini ya, terutama setelah kelas kita yang pertama ini, jangan sampai kalian itu meremehkan aspek bahasa. Aspek bahasa yang membuat India tetap Hindu, aspek bahasa yang membuat umat Islam di Nusantara jadi Muslim. Paham ya? Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Good? Okay. Next question. Ada 2 orang. Yang satu anak bayi, dikasih waktu 6 tahun untuk belajar bahasa. Bayi dari 0 sampai 6 tahun, dan anak remaja dari SMP sampai SMA. Let's say English, right? Kira-kira setelah 6 tahun, siapa yang lebih unggul? Bayi? Yes, bayi. Karena Anda ngangguknya itu kayak ngelihat ke saya itu dengan pandangan skeptis gitu. Iya. Ngangguk tapi gini matanya gitu. Wah. Bayi ya, lebih unggul. Yes? Oke. Setuju? Bayi lebih unggul. Oke. Why? Saya tanya dulu, apa bedanya? Bayi itu lebih banyak mempelajari kosakata baru, terus mungkin karena belum banyak yang dipelajari ini, jadi bisa lebih dikenal kosakata. Kosakata baru. Yang kedua, belum banyak beban ya, gitu ya, kurang lebih. Ada yang mau menambahkan? Pengaruh orang tua dengan dalam bahasa sehari-hari, tapi netral dong. Kepada bayi ada pengaruhnya, kepada SMP, SMA ada pengaruhnya juga, sama? Tapi perbedaannya itu kalau bayi kan dia kan menghabiskan waktu di rumah selama seharian penuh, jadi itu pakai bahasa rumah. Sedangkan kalau anak SMA ada itu mereka sekolah yang lain, bahasanya tentu bahasa di rumah. Full, Anda menyebutnya bahasa rumah. Oke, full bahasa rumah. Full bahasa rumah. Ya. Ini bayi ya. Oke. Lagi? Hawa. Oke. Satu bahasa saya menyebutnya ya. Oke. Awas. Sama. Oke. Lagi? Ji? Oh, Ji diam-diam aja. Oke. Lagi? Mungkin kalau perkembangannya anak itu kan kosong. Kalau yang anak yang itu dia udah ada kata dan referensinya lebih banyak. Jadi kalau mau nambah atau meningkatkan itu yang bisa karena dia tidak ada. Oke. Sekarang kita kupas lapisannya satu persatu.
kita bebaskan diskusi kita dari bahasa apa? Bahasa rumah itu. Bahasa apa? Namanya? Bahasa ibu. Jadi bukan bahasa rumah ya. Bahasa ibu. Bahasa Inggrisnya apa? What do we call it in English? Hah? Mother tongue. Ya, yeah, mother tongue. Another term for mother tongue is anybody? It's called native language. Okay, as opposed to second language. Okay, now let's say, forget about this. We are talking about second language. Bayi atau remaja yang lebih unggul? Tetap bayi? Baru sekarang mulai. Siapa tadi yang Anda bilang beban kan? Sekarang sama-sama beban. Second language. Mana yang lebih unggul? Tetap bayi atau tetap bayi? Tetap bayi. By the show of hands, how many of you says baby? Raise your hands, please. If you say it's baby, please raise your hand. Oh, oke. Jadi cuman 4 orang nih, 5. Yang lainnya remaja ya? Lebih unggul. Siapa yang bilang remaja? Tetap juga 5 orang. Nambah orang. Yang lainnya mana? Yang lainnya apa? Ya, bingung. Kalian lebih bingung lagi karena kalian sedang membicarakan diri kalian sendiri, betul nggak? Kok aku tuh nggak pinter-pinter bahasa Inggrisnya, gitu kan? Betul nggak? I feel you, man. Ya kan? Siapa di antara kalian yang kalau mendengarkan siaran berita dalam bahasa Inggris itu bisa paham di atas 80%? Sang Hawa? Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5? 5 orang saja. Siapa yang nggak paham belas? Tio nggak paham belas? At all. At all. Nggak paham sama sekali. Ya di bawah 20%. Gitu. Kalau ada orang ngomong itu taunya cuma good morning. Yes, good morning. Ya, kan? Berapa orang? 1, 2, 3. Sekali lagi, jangan pernah ragu untuk bilang kalian tidak tahu.
Jangan pernah malu kalian untuk mengatakan tidak tahu. Karena di sini bukan tempatnya untuk malu. Di sini tempatnya untuk belajar. Dan saya tanya sekarang, apa keunggulan utama dari bayi ketika dia belajar bahasa? Yang paling sikap bayi yang paling unggul dalam mendukung dia bisa cepat belajar bahasa. Niru itu nomor 2-nya. Belum terpaku terhadap suatu bahasa, jadi kayak tidak terbiasa. Kalau anak SMP SMA kan Terpaku. lebih terbiasa dengan satu bahasa. Bukan yang itu. Dia mengikuti bahasa di Ya. Itu nomor 2. Sama tuh. Yang paling menyebabkan bayi itu unggul dalam belajar bahasa adalah apa? kita mendengar dia langsung mencobanya. Sama dengan itu. Dan itu nomor 2. Nomor 1 yang membuat dia paling unggul apa? Anak bayi enggak tahu malu, Mas. Anda mau meniru nggak? Anda itu mau meniru, tapi nggak malu, tahu nggak? Ntar kalau diketawain gimana? Betul kan? Bayi itu nggak peduli kamu ketawain apa enggak. They don't care. Karena itu mereka meniru, Mbak. Karena itu mereka meniru. Orang meniru itu memerlukan sifat ini. Ya. Untuk supaya kalian menguasai bahasa, Mas. Kalian harus menirukan si bayi itu. Termasuk diketawai orang. Kalau Anda masih takut diketawain orang, you will never, ever, believe me, you will never, ever improve your skill in any language. Any language. Because babies, ini yang kedua, babies learn from mistakes. Berapa kali bayi diketawain? Banyak itu nggak lebih dari 5 kali mungkin, Mas. Bayi tahu diketawain? Tahu dia bayi itu kalau diketawain tahu. Tahu kan? Tapi mereka nggak peduli. Ketika kita mentertawakan bayi, bayinya tahu. Saya salah nih. Mungkin dia akan membuat kesalahan lagi, 2 kali lagi, atau 3 kali lagi. Tapi setelah itu, he or she will get it right. Paham ya? Jadi, please, behave like a baby. Ya, Eka? Yes? Oke, behave like a baby. Dan yang paling penting adalah ini. Oh, ini salah. Apakah bayi bisa belajar bahasa kedua?
saya waktu kecil saya dibesarkan trilingual. Orang Indonesia, Mas, by default, at least harus bilingual. At least. Saya trilingual, Mas. Saya orang Aceh. Orang tua saya di rumah berbicara ke saya bahasa Aceh. Walaupun saya tidak menjawab dalam bahasa Aceh, tapi saya bisa bahasa Aceh. Tapi saya besarnya di Jawa. Dengan kawan-kawan saya berbicara bahasa Jawa. Ngoko tentunya. Nggak bisa saya bahasa Jawa halus. Kalau sama orang tua, saya langsung bahasa Indonesia aja. Di sekolah dengan guru, saya belajar bahasa Indonesia. Berbicara bahasa Indonesia. Trilingual. Itu harus dipelihara sebenarnya. Kalian harus memperlakukan bahasa Inggris itu tidak lebih dari kalian mau belajar bahasa Jawa misalnya. Atau kalian mau belajar bahasa Sunda misalnya. Tapi yang menjadi masalah adalah ini. Berapa jam kalian mengekspos diri kalian dengan bahasa yang kalian ingin pelajari? Paham ya? Target kita dalam bahasa Inggris di Alka ini adalah, sekolah kita itu dipanggilnya Alka ya. Nama kerennya lah. Ya, Alka. Di Alka ini, dalam masalah bahasa Inggris, tujuan kita adalah apa? Ini tujuan kita. Paham ya? UTBK ini tidak ada tawar-menawarnya. Tidak ada tawar-menawarnya. Kalau kalian mau kuliah, ya UTBK. Plain and simple. Mau dimanapun level kalian, bahasa Inggrisnya, tetap kalian harus ikut ujian ini. UTBK. UTBK ini yang jadi masalah buat sebagian besar orang adalah UTBK ini yang dites di dalam UTBK itu bukan kemampuan kalian berkomunikasi. Paham ya? Fungsi bahasa Inggris untuk komunikasi, betul? Tapi yang dites di UTBK itu bukan itu. Yang dites dalam UTBK apa? Hah? Vocabulary bukan itu, bagian kecil dari itu. Yang dites dalam UTBK apa? Non? You want to guess? Yang dites dalam UTBK. Yang diuji dalam UTBK itu adalah kemampuan berpikir kalian dalam bahasa Inggris. Jadi satu tambah satu berapa, Mas? 2 kan? Kalian mikirnya di sini pakai bahasa apa? Kalian harus bisa melakukannya dalam bahasa Inggris. Betul nggak?
Itu gampangnya Mas ya, gampangnya ini. Kalau kalian mau dapat skor UTBK sangat tinggi, kalian harus belajar bermimpi dalam bahasa Inggris. Mimpinya mau mimpi buruk atau mimpi indah itu lain masalah, tapi mimpinya dalam bahasa Inggris. Paham ya? Ini level exposure. Bayi dalam 5 tahun, dia itu belajarnya 15.000 jam, Mas. Pasti bisa? Pasti bisa. Saya tanya sekarang, Mbak Cesa. Anda kalau ditaruh di sebuah lingkungan di mana Anda harus bicara bahasa Turki. 15.000 jam kemudian, Anda bisa nggak bahasa Turki? Harus bisa, Mas. Mau dipaksa juga. Mau disuruh nggak bisa, bisa kalian. Disuruh. Oh. Berapa jumlah kosakata supaya kalian bisa hidup di luar sana, di jalanan? Hah? Berapa jumlah kosakata yang kalian perlukan supaya kalian di jalanan sana bisa hidup? Yani, berapa jumlah kosakata supaya kalian di luar sana bisa hidup? Tebak. Berapa jumlahnya? Hah? 900. Berapa? Mau berapa? 900 saja? Hah? 900.000? 900 atau 1.000? 100.000. Saya nanya sekarang. Supaya kalian membaca novel Harry Potter 90% paham. Kalian perlu berapa kata? Hah? Unlimited ini membuat Tio takut itu. Masa unlimited, Tio? Bener aja. Berapa? Harry Potter. Untuk membaca Harry Potter 90% paham, kalian harus menguasai berapa kata? Ribuan itu berapa? 10.000? Above 10,000? No. No. 100,000? La ilaha illallah. No. Enggak. Graduate student, orang yang levelnya S2 atau S3 dalam bahasa Inggris, itu level penguasaan bahasanya itu sekitar 20 ribuan. That's it. 20 ribuan. Jadi kalau kalian bilang 100.000, itu Shakespeare. itu pengrajin bahasa itu 100.000 itu. Ya. Untuk menguasai novel Harry Potter dan kalian paham 90%, kalian hanya perlu di bawah 3.000 kata. 2.800 sekian kata. That's it. Kalian bisa menguasai 90% dari Harry Potter.
Paham ya? Jadi belajar bahasa Inggris itu bukannya apa tuh tadi kata dia? Unlimited. Enggak. Ada batasnya. Supaya kalian bisa survive di luar, di jalanan, berapa kosakatanya? No, 20.000. Itu kuliah S3, Mbak. Wah. Hah? Baca Harry Potter itu 3.000 loh. Supaya survive di jalanan, berapa? No. 500. Enak, 500 Mbak, percaya nggak? Anda bahasa Indonesiamu berapa kata? Bilang sekarang. Menguasai bahasa Indonesia berapa kata? Coba bilang sekarang. Ya. Kan? Bingung kan jawabnya? Itu. Anda bahasa Indonesiamu tuh advance, menengah, atau di bawah bahasa Indonesia? Saya nanya sekarang. Ya? Bingung kan? Udah habis. Tapi kelas ini, di kelas yang pertama ini ya, saya ingin kalian paham semua bahwa menguasai bahasa Inggris itu bukan infinite. Bukan infinite. Ada batasnya. Supaya kalian survive di luar, itu 500 kata. Dari mana saya tahu? Tunggu dulu. Dari mana saya tahu 500 kata? Dari mana saya tahu 500 kata? Kalau kalian ke Jepang, kalian wajib menguasai 500 kanji. Cuman 500 tok. Supaya kalian nggak nyasar mau naik kereta malah ke stasiun bis. Tapi itu cuma 500, Mas. 500 tok. Kalian bisa survive di jalanan di Jepang. Itu. Sama, kalian ke New York, 500 kata, saya lepas di sana. Survive kalian. Gitu. Ya, pakai gini-gini dikit lah, nggak apa-apa gitu ya. Ya, makan apa? Wah. Chicken gitu. Ya kan? Ya, boleh lah. Tapi survive. Paham ya? Tolong kalian sekarang mulai berpikir, mengkaitkan, Mas. Ya, Mbak ya. Antara bahasa dengan kemampuan berpikir. Paham ya? Jangan selalu mengkaitkan bahasa dengan kemampuan komunikasi. Itu nomor 2. Nomor 1 adalah fungsi bahasa, tugas bahasa adalah fungsi bahasa itu sebagai alat berpikir. Paham ya? Apa syaratnya orang supaya berpikirnya bagus? Apa? Bukan. Tata bahasanya harus bagus. Tata bahasa itu mengatur. Mengatur apa? Cara kita berpikir. Saya peringatkan kalian semua ya. Kalau kalian merasa, kok saya itu pikirannya bulet aja itu. Apa bahasa Indonesia yang bulet itu? Kusut. Ya. Kalau kalian mikirnya itu selalu kusut aja gitu ya. Coba kalian renungkan, jangan-jangan kalian berbicara itu tidak menggunakan tata bahasa, Mas. Paham ya? Kenapa? Karena bahasa itu alat berpikir. Mau berpikir yang bagus, gunakan tata bahasa yang bagus. Enggak sebaliknya, saya mau tampil cool, bahasanya bahasa Jaksel. Atau bahasa alay. Oh, kan repot. Good?
tahun ini kalian bahasa Inggrisnya gurunya nanti Bu Marwa. Kalian belum kenal juga. Bu Marwa baru mengajar tahun ini. Ya. But I think you are in a good hands, ya, dengan Bu Marwa. Yang saya ingin kalian semua kalian kan yang masuk semua ini kan sudah TKD kan, bahasa Inggris kan, tes kemampuan dasar kan bahasa Inggris kan, dan sudah dibacakan hasilnya kan kepada kalian semua ya, betul nggak? Siapa yang menulis hasilnya? Jadi kemampuan bahasa Inggris kalian semua itu, laporannya siapa yang menulis? Saya. Laporannya ada 3 komponen TKD itu. Tapi saya minta kalian benar-benar yang ketiga, yang vocabulary, kosakata. Cuman 2.800, Mbak. Hafalkan itu. Memorize. Bagaimana caranya menghafalkan? Hah? Betul, menggunakan. Gunakan kata itu di dalam kalimat. Oke? The next time you see me, say something in English. Oke? Saya menerapkan aturan itu, sehingga banyak itu orang-orang begitu ngelihat Pak Eri langsung balik kanan. Karena dia nggak tahu harus ngomong apa dalam bahasa Inggris. Ya, tapi saya serius. Walaupun kalian harus menghafalkan 1 kalimat setiap minggu, saya senang sekali. Saya menghafalkan kalimat ini, nanti kalau ketemu Pak Eri, saya mau mengatakan kalimat ini. Senang saya, Mas. Kita akhiri sama-sama dengan hamdalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemampuan abstrak itu kemampuan paling